hidup bersyukur. Itulah pelajaran kita pada hari ini sebenarnya. Hidup bersyukur dalam apapun keadaan. Saya izin turun kejap di sini. Dalam pelajaran kita dua malam yang lepas, saya tidak tahu pelajaran yang disampaikan, mungkin itu mengenai dengan testimoni dan masa, dan hari ini adalah mengenai yang keempat. Kita diminta untuk bersyukur untuk semuanya. Bersyukur yang kita ada masa, kita masih dibenarkan hidup sehingga hari ini. Kita harus bersyukur oleh sebab kita ada talenta yang amat luar biasa. Hati-hati tadi yang main piano, lepas stanza yang pertama terus dia change pitch pada stanza berikutnya, tidak ramai yang boleh berbuat demikian. Itu talenta yang luar biasa, dan semua kita ada talenta. Gereja yang punya anak-anak yang punya luar biasa nyanyi pandai, bukan aja anak-anak, ibu bapaknya. Kamu ada berapa sudah itu piring hitamkan? Ada berapa CD sudah dikeluarkan? Ada DVD yang dikeluarkan? Dan bagi kami yang di Kelawat ini yang tidak ada apa-apa pada nama kami memang bangga dapat datang tempat yang dimana ramai penyanyi di sini. Ini tempat yang banyak penyanyi dan pemain musiknya pun luar biasa. Jadi, namun itu talenta-talenta yang Tuhan berikan. Dia adalah testimoni, kesaksian pribadi kita. Kita berterima kasih, bersyukur Tuhan sebab kita ada peluang untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tuhan yang pencipta, Tuhan yang telah menebus kita, dan bukan itu saja yang boleh merekakan kita semula, yang boleh menciptakan kita semula. Dalam doa saya tadi, saya katakan kita ini perlu untuk diubah hidupnya, untuk dicipta semula. Siapa di sini yang tidak perlu diciptakan semula kehidupannya? Saya memerlukan. Bukan saja saya berterima kasih saya dicipta oleh Tuhan, bersyukur oleh saya telah ditebus dari dosa. Saya juga mau supaya Tuhan menciptakan semula hidup saya ini, supaya hidup ini berkenan di hadapan-Nya. Siapa di sini yang mau hidupnya dicipta dan direka supaya kita berkenan di hadapan Tuhan? Ketika tangannya. Yang di rumah itu katakan juga, kita semua perlu untuk diubah hidupnya menjadi lebih seperti Yesus dari hari ke hari. Hidup ini dapat diberikan satu kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kalau kamu lupa bahwa hidup ini satu kesempatan, pada waktu ini saya ingin ingatkan bahwa hidup ini adalah satu yang luar biasa sekali. Kita diberikan hidup yang baru, yang segar setiap hari dalam kehidupan kita. Ada yang tadi malam tidak bangun daripada tidurnya, yang langsung akan tidur selama-lamanya kecuali Yesus datang dan membangkitkan mereka dari tidur. Kita bersyukur yang hari ini kita masih hidup. Kadang-kadang saya pikir bahwa kehidupan ini harus diibaratkan sebagai makan es krim. Kalau kita bagi es krim kepada sesiapa pun, mungkin di sini ada yang tidak suka es krim lah, tapi saya suka es krim. Dan pada hari-hari yang panas seperti nanti tengah hari, kalau kita diberikan es krim memang sedap sebelum, kalau kita makan belum kenyang. Kalau sudah kenyang mungkin mentah-mentah sudahlah. Tetapi ada orang yang makan es krim, dia dapat es krim dan selesaikannya dalam 1-2 menit saja. Ada yang makan es krim dan enjoy sehingga pada kon yang terakhir atau kepada kayu yang terakhir itu yang digunakan untuk memegang es krim tersebut. Saya harap kita semua makan es krim dengan penuh keseronokan. Jilat pelan-pelan sampai semuanya selesai dan enjoy setiap jilatan tersebut. Hidup itu bagi saya sedemikian. Kita harus enjoy setiap saat kehidupan kita. Memang banyak struggle yang kita hadapi, banyak di antara kita akan menghadapi cabaran-cabaran kehidupan dan hati kita akan sakit dan kita akan kecewa. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun
Alkitab katakan kita sentiasa harus happy, cheerful dalam keadaan apapun. Jadi mari kita treasure apa yang kita ada. Yang keempat daripada 8 T ini adalah mensyukuri, bersyukur atas treasure yang kita ada. Dan treasure yang dimaksudkan adalah harta benda, uang ringgit, emas perak kalau ada, kereta, rumah, anak-anak pun adalah treasure bagi kita. Jadi mari kita menghargai, dan itu yang kita akan bahaskan nanti. Yang kelima adalah temple, Kaabah Tuhan di mana kita boleh bergereja. Tapi Kaabah ini yang Tuhan sudah ciptakan, yang merupakan adalah Kaabah Roh Kudus. Kita harus menjaganya sebaik-baiknya. Tadi jajahan taluk kita, kawasan yang di mana kita ada kawalan dan kita boleh tunjukkan persekitaran kita dengan sebaik-baiknya, jaganya dengan sebaik-baiknya. Tribe, kaum kita, banyak maksud tribe ini. Kalau dulu-dulunya kita akan ditanya, suku kaum apa? Kadajah dusun, Murut kalau Murut lah, Iranun kalau Iranun lah. Kita akan masukkan ke situ. Kita ada kenalan, kita ada keluarga, kita ada sanak saudara. Seperti kami yang datang berwarna gelap ini, kami tidak berkabung ini. Ini aja yang mudah cari bajunya. Dan saya tahu di surga mungkin kita tidak akan gunakan warna hitam, mungkin di surga kita akan gunakan warna yang semua mengibaratkan, mewakili kegemilangan dan keceriaan. Tetapi kita semua ini, kami semua ini ada kaitan keluarga. Dan kami datang itu sebab nama kami adalah 3F voices, yaitu family, faith, and fellowship voices. Kami satu keluarga, kami satu iman, puji Tuhan. Dan kami sebenarnya awal-awal dulu, pertama kali bertemu, kami datang makan kurung-kurung, suku pada kurung-kurung Bajau bilang bawa 1-2 mangkuk barangkali tempoyak kalau ada, dan kami akan makan sama-sama pada Sabat petang untuk fellowship. Tetapi sebab kebaikan Tuhan kami sempat bersama-sama dengan saudara-saudari pada hari ini. Dan terakhir sekali, truth. Kita bersyukur yang kita adalah umat yang dipercayakan dengan Alkitab. Kita percaya bahwa kitalah umat yang sisa tersebut. Oleh sebab kita menurut semua perintahnya, pada waktu yang sama kita memiliki kesaksian Yesus. Dan kesaksian Yesus adalah roh nubuat dan Alkitab, tulisan Ellen White. Tidak ada gereja Kristen yang lain yang saya rasa memiliki ciri-ciri yang luar biasa. Agama yang sisa, yang menuruti semua hukum dan memiliki kesaksian Yesus. Sebentar tadi kami mohon maaf kepada dari saya sebab tidak sempat bersama dalam pelajaran sekolah Sabat. Kami baru praktis begitu. Kami cuma akan praktis bila datang untuk lawat orang. Jadi sebanyak kami mohon maaf benar. Tetapi sebentar tadi dari saya sentuh tentang perkabaran 3 malaikat. Kita diminta untuk memastikan yang kita adalah pembawa perkabaran ini. Perkabaran 3 malaikat ini hanya dibawa oleh gereja Seventh Adventist. Beruntunglah kita, sebab kita dipercaya. Dan itulah kebenaran tersebut. Mari kita kumandangkan, sebarkan perkabaran yang dalam Alkitab, kebenaran pada semua orang. Sebentar tadi saya masih ingat yang saya katakan bahwa kita diminta untuk bukan sahaja kabarkan perkabaran kepada mereka yang belum ada agama di luar situ, tapi mereka yang juga beragama, kita kena bawa kebenaran tersebut. Itulah satu sebabnya kenapa umat-umat Seventh Adventist tidak disukai ramai. Entah kenapa? Mereka tuduh kita curi domba dari kandang yang lain. Tapi saudara-saudari, kalau domba itu berada dalam kandang yang tidak memegang penuh Alkitab ini,
kita kena laksanakan tugas itu. Kita tidak boleh duduk diam selagi kita tidak panggil mereka daripada kandang-kandang yang tidak mengajar saudara kita. Itulah sebabnya orang tidak akan sayang kita. Dan pada akhir zaman, satu sebab kenapa kita akan dihina, kita akan diejek, dan kita akan dibenci, dan sehingga kita akan dianiaya. Satu sebabnya, kita berpegang kepada kita panggil mereka yang berada di kandang-kandang lain untuk keluar. Oleh sebab kita tidak boleh berdiam kecuali mereka bergabung dengan kita. Biarlah kita laksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Harta dan uang adalah pelajaran hari ini. Dalam Matius 6 ayat 24, seseorang tidak mungkin mengabdi diri kepada dua orang tua. Ini daripada Alkitab Siboney. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau akan setia kepada yang seorang dan kemudian yang kedua itu dia akan celah. Demikianlah kamu tidak dapat menjadi hamba Allah. Dan saya suka ini dalam kuning ini. Demikianlah kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan. Ada dua. Saya suka terjemahan sebab dia gunakan istilah hamba. Kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan. Maksudnya kita tidak boleh melayani 100% kedua, sama ada kekayaan ataupun Allah. Dan saya coba ya, sebab kekayaan ini bukan dosa. Jadi kaya itu berkat. Tetapi kalau hamba kepada kekayaan, itu yang tidak enak. Kalau kita letakkan kekayaan itu pertama dan terutama dalam kehidupan kita, itu yang tidak enak. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Itu yang dia katakan tidak bagus itu. Kamu tidak boleh jadi hamba pada kedua-duanya, dia kata. Kalau kita menjadi hamba pada Tuhan, kita lakukannya oleh sebab kita menyayangi. Oleh sebab dia mengasihi kita lebih awal daripada kita mengasihinya. Dan satu daripada perkara memang tidak jauh, tidak lari dalam doktrin Seventh Adventist, persepuluhan dan persembahan. Saya masih ingat berapa tahun yang lepas saya bawa satu kawan untuk datang ke gereja. Kami masuk, ada panggilan daripada yang baca cerita mission untuk berikan persembahan investment offering, datang ke depan. Lepas itu dalam 10 sahabat datang lagi itu sampul-sampulnya, persembahan dan juga expense, dan satu lagi yang satu, jadi dua lagi tempatnya. Lepas itu ada di antara 10 sahabat dan juga kebaktian ada rayuan untuk bagi derma kepada sekolah rendah. Sampai kepada kebaktian kedua, persembahan lagi untuk gereja. Dan tidak habis dengan itu, ada kotak-kotak di hadapan, dan setelah semuanya selesai, sebelum lagu penutup, semua diminta ke depan untuk bagi persembahan pembangunan gereja. Pada hari itu ada 6 persembahan yang dikumpul. Dan lalu teman yang saya bawa ini kali pertama datang ke gereja, dia saya perhati, dia pun serba salah, dia kena ikut saya aja lah. Apa yang kena bagilah, apa yang ada dalam poket. Apabila kami mau keluar untuk datang untuk pergi potluck, sudah yang ada dia punya gereja ini miskin betul kan? Miskin betul kan? Kenapa bilang? Dari awal lagi saya kira-kira 6 kali bakal mau ikut persembahan, dia bilang. Saya senyum. Kamu tahu apa jawab saya? Salah kamu yang anggapan itu. Kami kaya 6 kali persembahan dipungut, 6 kali kaya bagi. Dan Tuhan bukan saja minta duit kami, dia minta anggota keluarga, istri saya, anak-anak saya, malah hati saya pun dia minta. Dia pandang saya dan berkata, walaupun hati Tuhan bukan dia minta duit kita, dia minta semua yang ada pada diri kita. Oleh sebab
Dalam Yohanes 27:32, semua persembahan sepersepuluh daripada hasil tanah, baik biji-bijian daripada tanah ataupun pohon-pohonan ialah milik Tuhan. Itu adalah bahagian suci bagi Tuhan. Sepersepuluh daripada kawanan lembu atau kawanan domba, yaitu haiwan ke-10 yang berlalu di bawah tongkat gembala, sewaktu dihitung harus menjadi persembahan suci bagi Tuhan. Itu yang diminta Tuhan, itu milik Tuhan itu. Dalam Mazmur 50:10-12, semua itu saya punya, dia bilang. Siapa lagi kita ini untuk katakan ini saya punya, itu saya punya? Itu milik Tuhan sepenuhnya. Apa yang Tuhan lakukan, mereka percayakan itu pengurusannya pada kita. Kan dia baik, itu dia punya. Urus untuk saya, dia kata. Tapi manusia ini jelek benar. Itu saya punya. Yang Tuhan punya, yang dia minta 10% pun dia punya. Persembahan orang bilang bagi dengan sukarela, dan kadang-kadang tidak ditolong dengan siapa yang kadang-kadang yang umum. Kamu masukkan, kamu punya tangannya paling bawah sekali, sedalam-dalamnya. Dan saya pikir yang ringgit-ringgit itu biasanya timbul di atas, yang sin-sin itu ada bawah. Jadi itu yang dia bagi, kan? Kalau kita ada, kalau kamu keluarkan dompet kamu sekarang ini, saya tidak mau kamu buat, lihat, dan kamu diminta untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, berikan yang termahal kepada Tuhan. Ada purple di sana, ada biru di sana, ada yang orange di sana, ada yang merah. Mana satu yang akan kamu berikan kepada Tuhan? Sekiranya yang terbaik kepada Tuhan. Biasanya mana? Kalau dari ringgit itu kan dikeluarkan. Yang purple itu akan disimpan sana bawah. Tapi kalau kita bilang kita mau bagi yang terbaik untuk Tuhan, tugas banyak kadang-kadang kalau di kampung-kampung diomong, "Porolong, mau tak apa-apa dong." Pada kita dengarkan, "Ini tak apa kita masih isin, tahu di musim." Apa ini bahasa kita. Jangan lagi umum tu lain kali. Kan, kalian good warna. Ambil yang purple, ambil yang orange. Kan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan yang pemilik segala-galanya. Balik pada itu. Oke. Sekarang saya cukup itu dengan pemberian persepuluhan dan persembahan. Bagilah perpuluhan kamu, kembalikanlah. Persembahan pun berikanlah. Tapi jangan juga lupa pembangunan gereja, jangan lupa sekolah-sekolah. Jadi bila kamu dapat duit kamu pada ujung bulan ataupun bila kena gaji, pikir-pikirkan aturan lah. Kalau 100 kamu ada, kasih keluarkan 10%. Kalau kamu sudah tetapkan 10% persembahan, keluarkan 10%. 80% lagi saya punya, kamu bilang. Kemudian SAS minta lagi, kasih keluar lagi sedikit. Ujung-ujung tinggal menekan 60%. Tidak cukup ini, tapi bagi kamu yang telah mempunyai pengalaman dengan Tuhan, yang 60, yang 70% yang tinggal itu memang akan mencukupi. Amin. Kita semua punya pengalaman itu. Sewaktu minyak dan beras kita hampir-hampir selesai di rumah, dan kita berdoa, yang Tuhan akan berkati. Ada saja minyak yang datang, ada saja beras yang datang, ada saja sayur-sayur yang datang. Tuhan tidak pernah membenarkan anak dan anak-anaknya, umat-umatnya hidup kesempitan dan meminta-minta. Tidak pernah berlaku selagi kita rajin berusaha. Dan dalam kerajinan kita itu Tuhan boleh memberkati. Dan kalau kita sudah lakukan yang terbaik, dan itu yang terbaik dan masih tidak cukup, bersabar. Ujung-ujung itu traffic light pun yang merah itu bertukar juga pergi hijau itu kalau kita tunggu lama-lama sikit. Kehidupan Indonesia, nikmati setiap waktu kehidupan kita. Kalau baik kamu yang ada anak-anak kecil, puas-puas tak kamu peluk mereka, puas-puas tak kamu cium mereka. Bila anak-anak kamu menjadi besar, tidak boleh kena peluk, tidak boleh kena cium. Nikmati kehidupan ini sebagaimana yang boleh. Kadang-kadang kalau kita naik gunung, Tuhan,
Sudah semua kita ini sudah naik gunung saya rasa. Yang anak-anak di barangkali. Apa yang kamu buat? Apa yang dalam hati kamu, dalam pikiran kalau kamu mulai naik gunung dari Timuan? Mesti sampai atas. Dan dia tidak kisah kiri kanan, dia akan terus pergi ke Penalaban barangkali, Gunting Lakadan masih ada ya, sampai ke situ dan seterusnya, mau ke atas dan turun secepat boleh. Tetapi orang yang bijak akan ambil waktu, seperti dalam lagu itu katakan, you have to stop and smell the roses. Kamu ambil waktu menikmati pemandangan, langsung belajar ya. Sebab kamu tidak akan berjalan di jalan yang sama lagi. Jadi sebagai kamu yang belum pernah naik, dengarlah nasihat. Berhenti, ambil gambar, pause, kongsi dengan orang, nikmati jalan lagi. Kadang-kadang kita separuh mati sampai atas dan hampir mati turun bawah. Dan apa kita dapat? Sakit kaki. Apa yang kamu lihat? Saya tidak tahu. Beruntunglah mereka yang menikmati kehidupan seperti mana dan menikmati pendakian gunung dan hiking yang apapun yang kamu lalui. Jadi Ellen White berkata, jika hubungan kita dengan Tuhan adalah baik hari ini, kita sudah bersedia sekarang. Yesus seterus apa ini? Sekiranya Yesus datang pada hari itu sebabnya nih berada di saya, mata ini susah mau kalau mau tinggal dekat pun, kalau dia jauh pun ada tempat saja. Tapi kalau ada di sana mungkin nampak ya. Kan tuntutan bagi kita umat Tuhan adalah mengasihi, dan cara kita mengasihinya adalah menurut perintah. Satu dari perintahnya adalah pengembalian perpuluhan dengan setia dan pemberian persembahan dengan setia. Kalau ada di antara di sini yang masih juga was-was hari ini, jangan lagi pikir panjang. Kembalikan persembahan itu dan berikan persembahan. Kamu akan dapati hidup kamu jauh lebih ceria, dan Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia akan membuka jendela-jendela surga untuk kamu dan saya dan keluarga kamu. Jadi apa kaitannya ini dengan kedatangan Yesus? Kan semua ini adalah cara Tuhan untuk mendidik kita untuk percaya padanya. Memberi persembahan dan mengembalikan perpuluhan ini adalah cara Tuhan untuk mendidik kita setia dan beriman, yakin pada pimpinannya. Daripada 1000 ditolakkan 200-300 berarti tinggal 700. Kita percaya bahwa dengan 700 ringgit kita boleh menempuh 1 bulan. Oleh sebab Bapak dari surga itu kaya, Dia mau ajar kita untuk berharap penuh padanya. Itulah sebabnya Dia mau kita untuk mengembalikan. Dan siapa yang dapat kegembiraan pada akhirnya? Itu kamu dan saya yang pelakunya. Kita melakukannya bukan oleh sebab dipaksa dan takut, tetapi oleh sebab kita mengasihi Dia. Kita menurut perintah-perintah Tuhan oleh sebab kita menyayangi. Kenapa kita sayang padanya? Oleh sebab Dia mengasihi kita lebih awal. Sebelum pun waktu Dia lihat kita ini berdosa, Dia sudah mati untuk kita. Dan oleh sebab Dia menyayangi kita, kita tunjukkan sayang itu dengan menuruti semua itu. Kamu tahu, Tuhan sedang membentuk kita supaya kita akan masuk ke surga. Saya rasa bila Yesus datang, tidak ada yang harus diubah terus. Saya pembunuh, saya pencuri, tapi saya masuk surga juga. Tidak, tinggalkan apa yang saya mau. Dan pada waktu Yesus datang, saya akan ubah terus. Karakter yang terbaik adalah karakter yang dibentukkan dari sekarang. Satu-satunya yang kita boleh bawa ke surga adalah karakter kita, dan karakter itu harus dibentuk dari sekarang. Dan siapa yang boleh masuk surga? Hanya mereka yang bersih hatinya. Kalau kita katakan, macam mana kita mau bersedia untuk masuk surga?
dalam The Faith I Live By, Ellen G. White katakan, jika hubungan kita dengan Tuhan adalah baik hari ini, kita sudah bersedia sekiranya Yesus datang pada hari. Soalnya sekarang ada hubungan kamu dan saya dengan Tuhan baik. Boleh kamu jawab dalam hati kamu, Pak? Hubungan kamu dengan Tuhan baikkah? 100% baikkah? Kalau tidak, hari ini, waktu ini adalah waktu untuk memperbetulkan. Minta Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Minta Tuhan untuk kuatkan kita. Minta Tuhan untuk bantu kita untuk membentuk karakter yang baru. Jika hubungan kita dengan Tuhan adalah baik hari ini, kita sudah bersedia sekiranya Yesus datang pada hari ini. Mudah untuk masuk surga, kan? Pastikan hubungan itu sentiasa diperbetulkan setiap hari, sebab kita ini manusia, kita berdosa setiap waktu. Tetapi pastikan ianya hubungan itu sentiasa diperbetulkan, diperbaiki pada waktu malam, waktu pagi, sepanjang. Tidak lama lagi kita akan pulang ke surga. Kita tidak mau yang penurutan kita di dunia ini disia-siakan. Kita mau berada di sana, kan? Dan kita mau melihat keluarga kita di surga. Biarlah kita terus setia pada Tuhan sehingga akhir hayat kita. Oleh sebab kita hampir pulang ini. Saya dan brother saya suka bercerita tentang tahun 60-an, tahun 70-an. Begitulah kalau orang yang umurnya jam 4, jam 5 sudah mengingati yang dulu-dulu. Tetapi ingat, walaupun kau masih muda, dunia ini tidak lihat siapa yang muda, siapa yang tua. Kalau ajal sudah sampai, disitulah berakhir. Yang pasti, kalau kita ada Yesus, kita akan bersama dengan Dia di surga ini dalam apapun keadaan. Hari ini saya mau tanya, berapa di antara kamu sekali lagi mau menerima Yesus sebagai juru selamat? Dan pastikan Dia akan tinggal dalam keluarga, dalam hati kamu dari hari ini hingga selama-lamanya. Saya mau tanya. Terima kasih. Hanya mereka yang memiliki Yesus akan selamat. Ingat, hanya mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan selamat. Biarlah kita ingat ini sentiasa. Dan pada waktu ini saya ingin jemput teman-teman saya ke depan.